Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Matahari telah tinggi, panasnya menyengat membuat musim kemarau nampak gersang. Seluruh kota Singasari bermandikan keringat. Mendadak, debu-debu jalan berterbangan, bercampur baur dengan daun-daun kering yang gugur ke bumi. Ketiga-tiga ekor kuda berlari bagaikan terbang. Tiga binatang perkasa itu terus berlari menuju perbatasan kota untuk kemudian meninggalkan Singasari. Maaf, sepertinya tuan bertiga ini datang dari jauh. Apakah kau sama sekali tidak mengenal lencana keprajuritan? Kami adalah prajurit-prajurit Singasari. Yang sedang kau ajak bicara ini adalah Panglima Muda tuanku Pranaraja. Kami mengemban tugas dari Sang Prabu Kertanegara. Oh, ampun Gusti. Hamba benar-benar tidak tahu. Hamba memang orang bodoh dan pantas dihukum. Sudahlah. Tak ada perlunya memberimu hukuman. Kami hanya mau menginap di rumah ini barang semalam. Masih adakah ruangan kosong? Masih Gusti, tapi tempatnya di belakang. Apa? Kau suruh kami tidur di ruangan belakang? Berani sekali kau merendahkan martabat kami. Ampun Gusti, bukan maksud hamba merendahkan martabat Gusti bertiga. Tapi rumah penginapan hamba ini tidak besar. Ya, hanya ada 7 ruangan dan di bagian depan sudah ditempati orang. Itu, di bawah pohon sawo itu ada 2 ruangan yang cukup nyaman. Kami tidur di situ saja. Oh, ampun Gusti, ruangan itu
sudah ada yang menempati. Suruh saja mereka pindah ke belakang. Katakan bahwa kami membutuhkan ruangan itu untuk istirahat. Ampun, Gusti. Hamba tidak berani mengatakannya. Apakah orang-orang itu menurut kau keturunan dewa? Hingga kau pantas merasa takut? Kau pengecut. Biar aku yang akan bicara dengan orang itu. Mana dia? Apakah ada di sini? Ada, Gusti. Mereka ada di sini. Itu dia. Itu Gusti yang duduk berdua di sudut ruangan itu. Selamat malam, tuan-tuan. Agaknya tuan-tuan membutuhkan ruangan yang nyaman untuk istirahat malam ini. Iya. Iya. Agaknya tuan-tuan baru saja berjalan jauh. Iya, benar. Kalian siapa? Kami ini orang lontang-lantung. Saya Jaran Bangkal. Dan adikku ini bernama Jaran Lejong. Kalau memang diperlukan, tuan-tuan bisa minta penjelasan lebih jauh pada pelayan itu tentang diri kami. Kami datang kemari hanya untuk menginap. Tidak mempunyai tujuan yang lain lagi. Bagaimana, adik Jaran Lejong? Terserah Kakang saja. Baiklah. Kami tahu bahwa tuan-tuan adalah prajurit Singasari yang sudah sepantasnya dihormati. Karena itu, kami akan mengalah saja. Ambillah ruangan tidur kami yang di depan itu untuk istirahat. Terima kasih, Tuan Jarang Bangkal. Ayo, adik Jaran Lejong. Kita pindahkan barang-barang kita ke ruangan belakang. Baik, Kakang. Ada apa, pelayan? Gusti, kami harapkan berhati-hati. Dua orang itu agaknya punya niat yang kurang baik, Gusti. Kau tahu banyak tentang mereka? Mereka orang-orang jahat, Gusti. Mereka suka merampok orang-orang yang kemalaman di jalan, Gusti. Oh, begitu. Baiklah. Terima kasih atas peringatanmu, pelayan. Sebenarnya hendak pergi kemana, Gusti bertiga ini? Kami akan ke desa Kurawan. Oh, Kurawan sudah tidak terlalu jauh dari sini, Gusti. Untung Gusti menginap di Jasun Bungkal. Memang kenapa? Jalan ke Kurawan agak sulit ditempuh pada malam hari, Gusti. Harus berhati-hati karena banyak jurang dan tebing yang berbahaya. Baiklah. Pergilah, pelayan. Biarkan kami istirahat malam ini. Baik, Gusti. Maaf, hamba telah mengganggu. Selamat malam, Gusti Pranaraja. Iya. Mengapa berhenti, Tuan? Menurut keterangan pelayan rumah penginapan itu, setelah kita melewati 3 gugusan bukit di depan, barulah kita memasuki perbatasan desa Kurawan. Kalau begitu, kita jalan terus, Tuan. Mengapa berhenti di sini? Sebentar. Jalan yang harus kita tempuh semakin sempit dan berbahaya. Kita harus berhati-hati, Ganggadara. Oh, awas, Tuan! Ada pohon roboh! Hei, bukankah kau Jaran Bangkal dan Jaran Lejong? Apa maksud kalian merobohkan pohon ini di tengah jalan?
Maksud kami adalah untuk menghalang-halangi perjalanan kalian bertiga. Kurang ajar. Tenang, Ganggadara. Tenang saja. Aku tahu siapa mereka. Bukankah kalian bermaksud merampok kami? Tidak. Kami hanya ingin minta ganti rugi. Ganti rugi apa? Kami tidak pernah merugikan kalian. Semalam kalian tidur nyenyak di ruang penginapan itu. Sedang kami hampir tak bisa tidur. Iya, kami tidur dikerubutin nyamuk dan kepinding. Apakah itu bukan kerugian namanya? Baik. Sekarang apa yang ingin kalian lakukan? Kalau kalian mau memberi kami 50 ringgit, maka kami akan membiarkan kalian melewati jalan ini. Jarang Bangkal. Apakah kau tidak tahu sedang bicara dengan siapa? Kami adalah prajurit. Kami tidak akan mempan digertak dengan cara seperti itu. Begundal-begundal Kertanegara. Kami bukan hanya mengertak. Kalau kalian tidak bersedia memberikan apa yang kami minta, maka kalian pasti akan menyesal. Jarawaha dan kau Ganggadara, aku muak melihat tampang dua orang itu. Cepat bereskan mereka. Baik, Tuan. Ayo Jaran Bangkal dan Jaran Lejong. Kalau kalian menginginkan 50 ringgit, cabutlah pedang dan hadapilah Jarawaha dan Ganggadara. Bagus. Ayo, Adi Jaran Lejong. Kita orang lontang-lantung. Untuk apa gentar pada tikus-tikus piaraan Kertanegara? Bagus. Agaknya kali ini kita mendapat lawan yang sepadan. Adi Jaran Lejong. Cepat bereskan mereka, Jarawaha. Apa yang kalian tunggu? Bagaimana Jaran Bangkal dan Jaran Lejong? Kalian masih menginginkan 50 ringgit? Tidak. Ayo. Kami menyerah. Silakan. Ayo. Silakan tuan-tuan lewat jalan ini. Iya. Ayo bicara. Iya. Kami tidak akan mengganggu lagi. Tidak semudah itu. Kalian telah berani melawan prajurit Singasari dan bahkan menghina Prabu Kertanegara. Untuk itu, kalian harus dihukum. Ampun Tuan. Kami mengaku bersalah Tuan. Ampun Iya, Tuan. Iya. Kami menyesal sekali. Kami sungguh-sungguh menyesal telah berani mengganggu tuan-tuan. Tidak mudah mengampuni kesalahan seperti itu. Mana tangan kalian? Ayo, ulurkan ke depan. Iya. Aku akan memotongnya. Ayo. Tuan. Walaupun Jaran Bangkal dan Jaran Lejong merintih sambil membentur-benturkan kepalanya di tanah tanda menyesal, tapi Prana Raja tidak menyarungkan kembali pedangnya. Bahkan dia melangkah dengan garang mendekati dua perampok malang itu. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kelanjutannya? Apakah Jaran Bangkal dan Jaran Lejong akhirnya harus kehilangan tangannya? Silakan menanti seri berikutnya.